dari Jakarta. Ya, terima kasih sekali buat Keke Indonesia. Saya tidak pernah membayangkan bisa hadir dan berdiri di tempat ini. Terima kasih khususnya buat tim direksi, Dr. Dato Andrew Ho dan direksi Keke. Terima kasih sekali saya bisa jalan-jalan berdua plus bawa rombongan. Ya, padahal belum 1 tahun. Bahkan ulang tahun saya kemarin dihadiri para direksi. Terima kasih sekali. Juga dapat bonus yang lumayan gede, tabungan saya sekarang banyak Pak. Terima kasih. Juga selain itu produk-produk Keke membuat kami hidup semakin sehat. Terima kasih juga kali ini khusus buat Pak Jos dan Bu Ciping, mentor saya yang luar biasa. Ya. Selalu membimbing dan menemani kalau kami ada presentasi, ada penjelasan kepada klien, mereka selalu hadir dan membantu kami. Terima kasih sekali lagi. God bless you all. Ya, saya sambung 6 bulan gabung jadi Crown Director dan sekarang pas setahun karena saya gabung 29 Juli, jadi hitungannya baru setahun. Mudah-mudahan November nanti sudah Royal Crown Director ya. Saya akan menyampaikan materi yang temanya diberikan mengenai power of product dan memang itu yang saya lakukan selama setahun ini. Saya bukan ahli mengenai sistem, mengenai poin nggak ngerti, kalau disuruh presentasi bisnis kagak pernah gitu ya. Tapi ya saya selama setahun ini pendekatannya produk. Jadi mungkin itu juga yang membuat manajemen kasih aja tema ini gitu ya, kali gitu ya. Oke, saya akan, sudah ya. Semua produk Keke itu luar biasa, tapi saya akan bercerita saja gimana saya menjalaninya. Ya, karena produk yang begini banyak kita nggak bisa, bahkan saya belum jualan nates, saya belum jualan BMC, saya belum jualan kalung. Padahal ada orang yang dengan ini sampai director juga, bahkan crown juga gitu ya. Jadi saya mulai dengan apa yang saya tahu. Jadi produk itu luar biasa, tapi untuk menjadi luar biasa, boleh file berikutnya? Maka tentunya kita harus membekali dengan pengetahuan produk. Ya, kalau cara yang saya ajarkan ini mungkin bagi beberapa orang, jelimet gitu ya. Bagi saya serius, bagi saya sungguh-sungguh. Kalau mau yang simple, saya menyarankan seperti yang istri saya juga tekun lakukan, itu ngeliatin YouTube-nya, Instagram-nya Pak Joshua. Tepuk tangan dulu buat Pak Joshua ya. Waduh. Simple man ya, berpikirnya simple, tindakannya simple, pasti bisa diduplikasi oleh emak-emak, ibu-ibu, nenek-nenek, opa-oma, sampai pembantu rumah tangga pun bisa menjalankan yang Pak Joshua lakukan. Tepuk tangan dulu sekali lagi, luar biasa. Saya agak jelimet sedikit, jadi berbeda cara ya. Tapi bagi para manajer, bagi para direktur mungkin perlu level up, istilahnya Pak Andrew Ho ya. Kita belajar produk lebih teliti. Jadi misalnya Rombil itu apa, mengapa, bagaimana. Nah, gimana mulainya? Kalau saya gampang banget. Kan saya baru bergabung. Jadi saya pengen mengerti produk-produk yang saya anggap unggulan. Ya gampang, saya undang Pak Jos presentasi, saya kumpulkan orang di Zoom, lalu Zoom-nya saya rekam, saya masukin YouTube. Berikutnya orang nanya saya, tak kasih rekamannya gitu. Lalu udah semua produk dijelasin gitu ya, ganti lagi ya. Seminar mengenai darah tinggi, mengenai kolesterol, mengenai jantung, sakit ini produknya apa. Sebenarnya ada di Telegramnya Keke, sebenarnya ada di YouTube-nya Keke, tapi jujur saya malas nyeklik-nyeklik. Ya, jadi akhirnya paling gampang kumpuli orang, panggil Zoom, lalu produk manajernya Keke, ya Ibu Aci, Ibu Erlita, mereka mendukung, maka sekali lagi juga terima kasih untuk tim manajemen Keke, luar biasa ya. Semuanya saya rekam, ya, lalu menjadi file, itulah yang saya pakai untuk menjelaskan
kepada ribuan orang yang saya kenal. Sehingga dalam waktu target saya setahun sebenarnya pengennya 1.000 sponsor gitu ya. Dapat 60%, lumayan 600 orang selama setahun berhasil di sponsor. Nah mereka ini saya taruh sebenarnya di adik saya, ponakan saya, kakak saya, 11 orang. Itu kenapa saya naik jadi Royal Crown dalam 6 bulan gitu ya. Ya. Jadi kita bisa belajar product knowledge dengan cara sederhana karena di KK ini yang namanya strong together. Oke, ulangi lagi, strong together, success forever. Itu betul-betul menurut saya bukan hanya moto, tapi Pak Jos dan manajemen menjadi sebuah tim yang melengkapi kekurangan saya sebagai orang yang baru gabung. Lalu pengen product knowledge dan disupport. Pak, saya mau kumpulkan sekian orang, bisa enggak Pak pembicara dari pusat, bahkan beberapa kali pembicara dari dokter disupport juga gitu ya, disediakan. Sekali lagi tepuk tangan, terima kasih untuk tim manajemen KK dan kita sekali lagi stay together, strong forever. Saking barunya motonya belum hafal. Boleh file berikutnya ya. Setelah menguasai produknya, nah ini penting menurut saya atau pengalaman saya. Saya mungkin tidak banyak mengalami penolakan. Dari orang yang saya deketi 80% join. Kenapa? Karena yang di KK saya lihat sebenarnya saya juga meniru yang ada di KK. Kalau saya bikin seminar, 50 orang datang, rekrut atau sponsor 7-8 orang. Tapi kalau saya bikin tes yang di KK disebut HCA, saya sebut dengan saya memberikan istilah QRMA, maka 20 orang dites dan itu misalnya 10 keluarga, 9 keluarga gabung. Karena lewat tes itu kita tahu dengan tepat, oh orang ini gemuk ternyata bukan kurang diet, sudah diet sampai lapar, udah olahraga sampai keringatan, kagak kurus-kurus. Ternyata hasil tes DNA-nya kurang kolagen di metabolisme lemak. Lalu kita tanya, enggak mah, enggak dia, enggak GERD. Kita kasih SOP seminggu WA saya. Pak Jarod saya belum pernah diet, seminggu itu turun 4 kilo. Ini produk KK luar biasa gitu ya. Tapi ada orang lain dikasih SOP, Pak perut saya sakit. Kenapa? Ada mah dan GERD. SOP vitamin C-nya beda dengan vitamin C yang C dan zinc. Artinya produk yang hebat akan menjadi luar biasa ketika diberikan secara tepat. Maka kita menggunakan produk yang hebat ini jangan sampai begini. Orang tidak butuh kolagen yang hebat. Kita berikan, lalu dia berkata, ya nggak rasa apa-apa, nggak ngefek apa-apa. Bukan produknya tidak hebat, tapi kita tidak memberikan secara tepat. Nah tentu untuk bisa memberikan seperti ini, kita semuanya pebisnis kesehatan memang harus level up, menjadi coach kesehatan, belajar kesehatan. Kan ada juga di KK training-trainingnya ya, mengenai menjadi coach health consultant. Walaupun saya belum pernah ikut sebenarnya, tapi karena saya punya memang background pengajar kesehatan. Tapi kan semuanya bisa menjadi pengajar karena manajemen menyediakan training seperti itu. Sehingga kita bisa memberikan produk secara tepat. Ada sebenarnya sih panduannya, saya lihat di brosur ensiklopedia ya. Tapi itu bisa diperdetail lagi dengan HCA atau QRMA. Ada baiknya para manajer ke atas punya alat itu. 80% sponsor, enggak banyak penolakan. Oke, slide berikutnya. Tepat sasaran, kedua tepat pendekatan. Nah, kita mendekati orang itu harus tahu orang ini tipe apa. Bahasa psikologisnya agak rumit, melankolik, plekmatik, sanguin. Oke, tak kasih istilah yang gampang saja. Kita harus tahu orang ini tipe untung, tipe detail atau tipe jelimet, atau tipe referensi, atau tipe yang harus di-push karena dia tipe follower. Orang ini bisa diketahui dengan assessment, tes temperamen dasar, panjang lebar, enggak usah. Kita bisa ketahui 4 orang ini dengan satu pertanyaan. Misalnya, kenapa pakai HP itu? Gitu ya. Temanku juga pakai, berarti itu tipe referensi. Kok kamu pakai HP itu? Wih, ini memorinya sekian giga, ini kameranya tahu nggak? Ada gimbalnya, ini tipe data.
kok kamu pakai itu? Ya aku dikasih suamiku ya aku pakai aja. Dia tipe yang harus diberikan dorongan keputusan. Orang seperti ini Anda kasih saran untuk beli produk atau gabung tapi nggak di-push, dia akan berkata, aku tak tanya suamiku dulu ya. Kenapa? Dia bukan tipe pengambil keputusan dan dia nanya nggak balik-balik. Tapi kalau dia tipe yang ditanya, kamu kok pakai itu, temanku juga pakai, si itu juga pakai, Anda nggak usah menjelaskan SOP ini ada kolagennya, ada glutationnya, dia nggak ngerti apa itu glutathione. Kalau dia berkata, HP ini temanku juga pada pakai, Anda cukup bilang begini, Pak itu juga udah pakai ini loh, si itu juga pakai ini, si itu pakai ini, itu tipe referensi. Jadi berdasarkan referensi, dia kalau orang tipe referensi, lalu kita menjelaskan spesifikasi bahwa Niwana adalah kandungannya ini, dia berkata orang ini jelimet. Tapi kalau kita tanya, kamu kok pakai HP itu? Tahu nggak ini keren banget loh. Ini speknya ini, memorinya ini. Lalu Anda bilang begini, produk ini, itu pakai, ini pakai. Anda bercerita panjang lebar mengenai testimoni dan kesaksian. Orang itu berkata, orang ini banyak ngomong nggak ada isinya. Tapi kalau Anda berbicara data, ya, wah ini Romil ini tahu nggak yang menemukan tuh kok formulatornya tuh profesor, istrinya kena kanker dan dia mengandung ini. Wah, ini SGF pada piparsnya itu penting. Waduh, dia akan berkata, ini Bapak pinter gitu ya. Jadi ketemu orang detail data, Anda pakai data. Ketemu orang referensi, Anda menyebutkan referensi siapa yang sudah pakai. Tapi ada orang yang begini, kenapa kamu pakai HP itu atau gabung ini? Untungnya banyak, udah langsung presentasi bisnis. Keke lebih banyak untungnya, gitu ya. Langsung Anda cerita ya. Saya 6 bulan sekian puluh juta, saya sekian bulan dapat tiket ke Bangkok, begitu. Iya, dia tidak peduli itu barang isinya apa. Yang penting cuan gitu. Tapi enggak semua orang model seperti itu. Tapi ada orang yang harus didesak. Kalau enggak didesak, dia enggak pernah mengambil keputusan. Ya, ini ada ya. Misalnya jangankan soal bisnis. Makan aja, mau minum apa? Anda tanya mau minum apa, mikirnya lama banget. Langsung aja diorderin, kamu minum teh ya? Iya, udah. Langsung diorderin. Nah orang seperti ini, Anda jelaskan singkat, langsung ditanya saja, mau bayarnya cash apa kredit card. Dia belum mikir memutuskan, kita tanya bayar pakai apa. Jadi tiba-tiba dia ngambil keputusan, cash gitu. Dia pulang mikir, aku tadi kayaknya kena hipnotis deh. Anda pernah nggak beli mobil atau beli rumah, langsung ditanya mau warna apa? Kita belum memutuskan. Tapi memang ada orang yang memang harus didesak. Bayarnya pakai apa? Ya, nanti kamu apa? Dia langsung, iya. Udah ke kasir ya, bayar. Ke kasir, sambil bingung-bingung dia bayar. Karena memang orang ini tipe yang harus diajak. Kalau kamu ikut tes Mas ini, iya aku diajak itu. Udah ini paling gampang. Jelasin singkat, lalu tekan dikit. Ya, oke. File selanjutnya. Terakhir, nggak panjang-panjang ya. Lalu Bapak Ibu mau jadi sales, mau jadi pebisnis, tipe yang mana? Paling gampang sebenarnya mulailah dengan tipe diri sendiri. Menjadi diri sendiri. Dan mencari orang-orang yang satu tipe. Itu paling gampang, tapi kan kita nanti harus level up. Jadi kita mulai dengan diri sendiri, kita sendiri orang yang sukanya referensi. Saya sebenarnya awalnya berangkat dari orang yang sukanya referensi, saya nggak suka data. Saya suka dengan kesaksian, saya suka testimoni. Tapi lama-lama saya ketemu orang yang berkata, jurnal itu lebih penting. Tingkatnya lebih tinggi daripada testimoni. Akhirnya saya mengerti, bahwa banyak orang itu banyak tipe. Tapi paling natural adalah memang ayam temani ayam, bebek temani bebek, Raja Wali temani Raja Wali, satu spesies, satu komunitas. Atau orang bilang pikirannya satu gelombang akan saling berjumpa. Tapi kan kita harus naik gelombang, kita harus lintas gelombang. Tapi yang paling gampang adalah kita ketemu yang satu tipe. Ngerumpi bisa panjang banget, ngomong bisa lebar banget. Tapi yang menjadi happy sales, happy marketing adalah kita menjadi diri sendiri.
Atau kalau kita masih dari bawah dan mau naik ke atas, Anda lihat kekayaan di KK ini aja, di ruangan ini aja. Ada yang tipenya kayak Pak Joshua, ada yang tipenya kayak Pak Jos. Kami, teman-teman di internal kami menyebut Pak Jos dan Bu Cuiping itu mereka berdua gembala kami. Kenapa? Kayak Bapak Ibu gembala kalau di gereja. Baik, care, peduli. Aduh, kalau saya orangnya nggak pedulian. Ya, tapi mereka care, peduli, baik gitu ya. Aduh, pokoknya perhatian banget gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang satu tipe pasti merasa nyaman. Nanti Bapak Ibu yang misalnya lihat saya, lihat YouTube saya, agak jelimet nih, kayaknya susah nih. Wah, ini orangnya susah diduplikasi nih. Ya udah, lihat sekali lagi, saya suka nyebut Pak Yosua ya, karena so simple gitu ya. Pokoknya cara jualnya gampang banget ya, cara ngajaknya gampang banget. Udah, Anda itu aja dulu. Sampai suatu saat Anda harus level up. Kita mulai dengan, saya sendiri juga selain tipe orang yang tadinya referensi, orang yang tidak kuat di angka dan data. Makanya kalau saya dijelasin mengenai sistem, mengenai PV, cara 21%, naik jenjangnya, ngitung PV-nya, sampai hari ini pun aku belum ngerti-ngerti. Jadi, mungkin crown director yang paling bodoh. Pokoknya kalau ada orang nanya, tak kasih rekamannya Pak Jos, udah. Ditanya mereka tipe yang kayak saya juga, males ngeliatin, sudah ngeliatin gak ngerti-ngerti. Udah pokoknya tak kasih nomor WA-nya Bu Cuiping. Untung punya upline yang baik, jadi mereka yang jelasin. Akhirnya Pak Jas Bu Cuiping, Pak cari 10 orang di bawah Bapak, yang mau serius 15 maksimum, bikin WA grupnya, nanti biar kita yang mentoring gitu ya. Jadi sudah jadi crown director belum bisa mentoring orang. Belum bisa duplikasi. Memang saya cocoknya sales, saudara. Pokoknya rekrut aja banyak-banyak. Kalau suruh rekrut setahun 600, udah kecapai, PG-nya 1000. Kalau 600 keentengan gitu ya. Tapi saya enggak bisa menduplikasi, enggak bisa memuridkan. Tapi saya komitmen, ini adalah masuk tahun kedua. Nah, tahun kedua ini saya akan mencoba menduplikasi 10-12 orang. Untuk mereka paling enggak bisa mengajar kesehatan seperti saya, bisa tes QRMA atau HCE seperti saya, dan mulai bisa bangun jaringan seperti saya. Kalau jaringan saya enggak pakai energi, enggak pakai tenaga, dengan cepat sekali saya bangun jaringan. Seperti Tuhan atur 4 tahun lalu waktu COVID datang, saya ngajar tadinya bikin kelas berbayar mengenai olah nafas. 1 modul 1 juta, ada 17 modul. Tapi baru jalan sebulan 1-2 angkatan, Tuhan perintahkan, dalam hati saya merasa diperintah sama Tuhan, gratiskan. Padahal saya habis bangkrut. Setelah bangkrut itu saya mau punya pendapatan juga dong. Dan saya kan mengerti kesehatan, terutama olah nafas, belajar juga body stretching, yang ini saya ambil dari yoga, dari tai chi, dari jigong. 1 modul 1 juta. Tapi Tuhan bilang gratiskan, lalu saya gratisin. Gara-gara digratisin itu dalam waktu 2 tahun kira-kira 40.000 member dalam 120 WA group. Saya belum tahu nih WA group buat apa. Sampai datanglah Pak Jos datengin saya. Pak, jual produk kesehatan, komunitasnya udah banyak. Duh Pak, saya pengen pensiun aja melayani, gak mau bisnis lagi. Tapi kok produk kesehatan, bolehlah gitu ya. Tapi saya mau coba dulu. Cobalah SGF. Istri hemoglobin 87. Kan kalau minum jus bit naik tuh. Tapi kan malas bikin jus. Ya, akhirnya pakai HB, pakai SGF. 4 minggu loh, 12-13 HB-nya. Wah, itu kayak saya gini, wow, produknya luar biasa. Karena saya punya pengalaman dari menggunakan produk, akhirnya duplikasi rekrutnya pun saya menggunakan pendekatan produk. Bahkan saya narik hampir 600 orang itu belum ada yang saya presentasiin bisnis. Tapi dari menolong orang, pendekatan produk jadi bisnis juga. Tapi saya mau belajar sih bagaimana mengajak orang atau anak buah yang banyak ini mulai dicelikkan bahwa ini bukan hanya dapat diskon 10%, tapi ada bisnisnya. Dan itu pun belum saya lakukan. Baru ya ini 1-2 hari digenting ini, Pak Jos, Ibu Cuiping kompor di saya, Pak, ajak beberapa orang bisnis Pak. Oke,
Baru tadi pagi saya butuhin WA grupnya untuk saya bikin broadcast ke teman-teman. Yang serius mau jalanin bisnis, ayo gabung di WA group. Dan hari ini terbentuk WA grupnya. Mudah-mudahan tahun depan saya bisa ngikuti Pak Hasan yang bisa bawa 60 orang ke sini. Pak Hasan luar biasa ya. Makanya maskotnya nanti terakhir. Oke, penutupnya adalah sekali lagi moto dan yel-yelnya. Stay together. Strong forever. Terima kasih. Ya baik, beri tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi dong untuk Ground Star Director Insinyur Jarod Wijarnako dari Jakarta.